Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Oke, apa kabarnya semua? Baik, Bu. Ya, saya harap semua keadaan kita baik-baik dan sehat dalam situasi yang seperti ini. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kali ini kita akan memulai materi pembelajaran sejarah kita. Tadi saya sudah ada membagikan sebuah PPT PowerPoint di dalam grup. Adakah yang bisa untuk menampilkan PPT tersebut? Baik, Bu. Saya. Oke, Aris, baik. Silakan ditampilkan terlebih dahulu ya PPT-nya. Saya harap untuk yang lain mengaktifkan kameranya ya dalam proses pembelajaran online kita. Apakah sudah nampak, Bu, PPT-nya, Bu? Belum nampak. Belum ada muncul ya. Sudah nampak, Bu? Oke, sudah. Oke, kalian bisa lihat PPT-nya, di mana kali ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan, yaitu ada pada KD 37, di mana menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Jadi, kita akan memahami bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan itu dan apa maknanya bagi kehidupan seperti kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia sendiri. Oke, bisa dilanjut. Nah, di mana kita akan yang pertama itu adalah menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Lanjut. Bisa dilanjut. Nah, di mana peristiwa proklamasi kemerdekaan itu dimulai ketika pada saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Lalu ada peristiwa Rengas Dengklok, lalu ada perumusan dan pembacaan teks proklamasi, dan ada sambutan rakyat Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang mengenai Jepang menyerah kepada Sekutu. Nah, jadi ketika peristiwa terjadinya pengeboman dua kota di Jepang, pada waktu itulah Jepang mulai menyerahkan diri kepada Sekutu dan memberikan sebuah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, di sini saya mau bertanya kepada kalian, kapan peristiwa pengeboman
sekutu terhadap dua kota di Jepang dan apa nama kotanya? Ya, saya harap di sini semuanya pada aktif ya. Jadi coba siapa yang bisa menjawab tentang proses Jepang menyerah kepada sekutu? Mulai dari kota apa yang mereka serang, pada tanggal berapa, dan juga mengapa hal itu terjadi? Apa yang menyebabkan sekutu mengebom dua kota di Jepang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Gom-gom? Halo Gom-gom? Iya, Bu. Coba dijelaskan tentang Jepang menyerah kepada sekutu itu, apa yang menyebabkannya, lalu kota apa yang dibom sama sekutu di Jepang? Kota apa yang dibom oleh sekutu? Dua kota penting bagi Jepang. Hiroshima dan Nagasaki, Bu. Oke. Apa yang menyebabkan kedua kota ini diserang sama sekutu? Karena Jepang lebih dulu menyerang Ayo. Bisa diulangi, Bu? Kedengaran? Apa yang menyebabkan sekutu mengebom kota Nagasaki dan Hiroshima tadi? Apa yang menyebabkan mereka diserang oleh sekutu? Kan nggak mungkin kan tanpa sebab mereka menyerang. Jadi Karena Jepang menyerang pangkalan militer sekutu Amerika, Pearl Harbor. Oke, benar ya. Terjadinya pengeboman Nagasaki dan Hiroshima itu diawali ketika Jepang menyerang pangkalan militer Pearl Harbor Hawaii milik Amerika Serikat. Maka dari itu, sekutu kembali menyerang Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, yang selanjutnya itu terjadinya dikarenakan Jepang tadi sudah menyerah kepada sekutu, maka Jepang pun memberikan sebuah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, kemudian dilanjutkan adanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini enggak asing bagi kita. Coba Aris, bagaimana peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Apa awal mula terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Ayo Aris. Baiklah Bu, mungkin menurut saya Bu, awal dari peristiwa Rengas Dengklok ini mungkin penculikan oleh sejumlah pemuda yang untuk penculikan Soekarno oleh pemuda Indonesia untuk memerdekakan Indonesia secepat mungkin, Bu. Mungkin itulah dari saya, Bu. Oke. Nah, jadi peristiwa Rengas Dengklok itu adalah Rengas Dengklok itu sebuah kota ya. Makanya dinamakan dia peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah di mana para pemuda menculik Soekarno secara diam-diam untuk mendesak Soekarno agar mempercepat kemerdekaan bangsa Indonesia sebelum Jepang ataupun Belanda kembali menyerang. Nah, jadi
mereka itu mendesak secara terus-menerus agar Soekarno secepatnya membuat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sendiri. Maka dari itu, disitulah masuk perumusan pembacaan teks proklamasi tadi. Sehingga pada malamnya ketika mereka kembali lagi, disitulah mereka mulai merumuskan proklamasi, di mana ada beberapa orang yang merumuskan teks proklamasi ini. Dan saya mau bertanya kepada kalian, ini soal yang singkat, soal yang mudah, termasuk mudah gitu ya. Di mana perumusan teks proklamasi ini dilakukan? Ayo, coba Aris, di mana? Di mana pembuatan teks proklamasi ini dilakukan? Itu saya kurang tahu juga, Bu. Apa? Mungkin dari saya kurang tahu. Oke. Nah, berarti harus ditambah lagi ya pengetahuan dasarnya, karena ini pengetahuan dasar, pengetahuan umum. Nah, jadi perumusan teks proklamasi itu dibuat di Rumah Laksamana Maida. Di situ dibuat. Laksamana Maida ini merupakan orang Jepang, tapi dia ikut juga ambil alih gitu ya, membantu bangsa Indonesia untuk segera merdeka gitu. Mereka pro. Jadi pada malam itu mereka ke Rumah Laksamana Maida ini dan memulai merumuskan dan perumusan teks proklamasi. Pada awalnya teks proklamasi ini seharusnya dibacakan dan dibuat upacaranya itu di lapangan Ikada. Tetapi karena tidak lagi memungkinkan, makanya pada akhirnya pembacaan teks proklamasi dan juga upacaranya itu dilakukanlah di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, ketika setelah selesai pembacaan teks proklamasi tadi, banyaklah sambutan rakyat Indonesia kepada bangsa ini. Dikarenakan setelah pembacaan teks proklamasi tadi oleh Soekarno, sudah banyak disiarkan gitu melalui televisi, radio, bahkan ada juga beberapa momen pembacaan teks proklamasi ini ditampilkan di negara lain, didengarkan oleh negara lain, bahwasanya Indonesia itu sudah merdeka, bahwasanya Indonesia itu sudah lepas dari para penjajah pada waktu itu. Makanya rakyat Indonesia sangat antusias dalam menyambut proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Begitu dia awal mula terjadinya proses peristiwa proklamasi kemerdekaan ini. Coba bisa dilanjut PowerPoint-nya. Nah, yang berikutnya itu peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan bangsa, di mana kita itu dituntut untuk menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Coba lanjut. Nah, makna
proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Kita mulai dari politik, di mana bangsa Indonesia memiliki kedaulatan bebas untuk menentukan nasib sendiri. Artinya, setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan, bisa dianggap bangsa Indonesia itu sudah mandiri, sudah memiliki kedaulatan yang besar, sudah memiliki kedaulatan yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi mereka tidak ada di bawah kendali negara lain lagi. Karena pada waktu dalam masa penjajahan, kita itu di bawah kendali bangsa Jepang, kita itu ada berada di bawah kendali bangsa-bangsa Eropa. Itu dia. Karena makanya setelah Indonesia dinyatakan merdeka, kita tuh sudah menjadi sebuah negara yang sudah memiliki kedaulatan sendiri dan sudah memiliki kebebasan untuk menentukan nasib kita sendiri. Di bagian ekonomi sendiri itu tidak tergantung dan tidak ditindas oleh bangsa lain dan dapat merancang pembangunan demi kesejahteraan. Yang artinya kita ini nggak perlu memohon sana, meminta sini, ditindas oleh bangsa Belanda 3,5 abad, ditindas oleh bangsa Belanda. Dari segi perekonomian sudah hancur. Namun ketika sudah dinyatakan merdeka, kita ini sudah bisa membangun bangsa sendiri, sudah bisa merancang apa yang akan kita lakukan untuk memajukan perekonomian Indonesia, untuk memulai perekonomian bangsa Indonesia yang dimulai dari setelah Indonesia merdeka, setelah bangsa itu merdeka. Artinya kita itu sudah bisa, bangsa kita itu sudah mampu untuk bangkit dari keterpurukan selama dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, jika kita lihat dari segi sosialnya lagi, yaitu rakyat yang merdeka tidak lagi menjadi kelas 2 atau kelas 3, tetapi sederajat dengan masyarakat dan bangsa yang lain. Artinya gini, tadinya kita tuh dijajah oleh bangsa Jepang, kita tuh dijajah bangsa Belanda, bangsa Eropa yang lainnya. Kita ada di bawah mereka, kita diperintah oleh mereka, walaupun kita sebuah negara, walaupun kita sebuah bangsa. Tapi setelah kemerdekaan Indonesia, kita ini sudah sederajat dengan bangsa yang menjajah kita tadi, sudah memiliki hak yang sama, sudah memiliki kewajiban yang sama. Dengan kata lain, kita ini sudah tidak bisa lagi ditindas oleh negara lain, tidak bisa lagi diperintah oleh negara lain, karena kita sudah merdeka, karena kita sudah bebas dari tanah penjajahan, kita sudah bebas dari penderitaan, penyiksaan dari negara lain. Itu yang bagian sosialnya. Coba dilanjut. Nah, dari segi kebudayaan, mengembangkan kebudayaan sesuai dengan nilai-nilai dan martabat bangsa Indonesia. Setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan itu, dirumuskannya lagi lah dasar negara setelah Pancasila. Mengembangkan kebudayaan sesuai dengan nilai-nilai dan martabat bangsa Indonesia. Kita adalah sebuah negara yang berideologi Pancasila. Kita adalah sebuah negara yang memiliki banyak pulau, banyak suku, beragam bahasa daerah. Nah, jadi ketika kita sudah merdeka, kita tuh mempunyai hak mengembangkan semua kebudayaan yang ada di pelosok-pelosok Indonesia ini, mengembangkan semua nilai-nilai budaya, mengembangkan nilai-nilai martabat sebuah bangsa besar seperti bangsa Indonesia. Jadi kita mempunyai peran untuk mengembangkan kebudayaan kita kepada bangsa-bangsa lain, bahwasanya kita ini adalah bangsa yang beragam, memiliki kebudayaan yang beragam, memiliki kebudayaan yang tinggi.
memiliki kebudayaan yang tinggi, memiliki martabat, memiliki etika. Jadi ketika karena kita sudah merdeka, ini semua dari segi kebudayaan ini sudah bisa kita kembangkan. Dan berikutnya itu adalah pendidikan. Semua mendapatkan kesempatan sekolah, dapat mendirikan sekolah dan mengembangkan pembelajaran di sekolah-sekolah sesuai dengan nilai-nilai martabat bangsa Indonesia. Dimana ketika tadi kita dijajah, kita nggak mempunyai kesempatan untuk bersekolah. Kita nggak mempunyai kesempatan untuk memiliki pendidikan, mengetahui seperti apa itu pendidikan. Tidak mempunyai pengetahuan, masih pengetahuan dasar aja, masih bergantung terhadap alam. Nah, dan pada saat kita dijajah itu, sekolah sudah ada, memang sudah ada, tapi itu masih diwajibkan. Kita harus belajar bahasa Belanda, mengetahui kebudayaan Belanda. Jadi kita belum terbebas, belum terlepas. Tapi setelah kita merdeka, kita sudah terlepas, sudah terbebas, sudah bisa menempuh pendidikan kita sendiri, sudah bisa membuat sekolah. Ya. Oke, berhubung tadi Zoom-nya keluar, kita akan lanjut ya. Nah, jadi untuk yang sebelum kita mengakhiri materi kita, di sini saya akan bertanya kepada kalian, ya. Saya akan bertanya kepada Gom-Gom. Nah, jadi menurut kamu, apa arti penting dan makna proklamasi bagi kehidupan kita yang sekarang? Bagi kehidupan terkhususnya para anak muda milenial yang sekarang. Apa arti penting dari proklamasi itu sendiri? Boleh dari berbagai bidang. Yuk, silakan. Oh, jadi Bu, menurut saya itu masih banyak makna kemerdekaan itu yang belum tercapai. Di poin yang terakhir tadi saya melihat ada pendidikan. Sebagaimana dengan yang kita cita-citakan, menimbang karena kita tahu sendiri masih banyak anak-anak yang belum mendapat kesempatan bersekolah. Seperti banyak kita lihat di kota, anak-anak yang mengamen di lampu merah, dan masih banyak lagi penduduk yang berada di pedalaman yang belum mendapat pendidikan. Menurut saya negara di situ sangat dibutuhkan supaya makna kemerdekaan itu bisa tercapai dengan sebagaimana yang kita inginkan. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, jadi Gom-Gom beranggapan bahwa dari bidang pendidikan masih banyak yang belum tercapai dikarenakan masih banyak anak-anak yang belum bersekolah. Oke, untuk Aris, apa arti penting atau makna proklamasi kemerdekaan itu bagi anak muda milenial sekarang? Coba Aris. Baiklah Bu, mungkin menurut saya makna proklamasi di milenial ini adalah sebuah kunci dari untuk kita saling menghormati orang lain, sama juga dengan menghargai orang lain, di mana di saat masa milenial, pemuda-pemudi zaman sekarang tidak terlalu menghormati orang yang lebih tua maupun yang lebih muda, maupun orang yang telah berusaha demi bangsa Indonesia ini. Mungkin makna dari proklamasi ini dapat dimaksud agar pemuda-pemudi ini dapat menghargai sesamanya gitu, yang ada di lingkungan sekitarnya gitu, serta menaati juga peraturan-peraturan yang ada yang telah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita yang telah dijelaskan oleh Ibu. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti Aris mengambil dari sisi sosial, dari segi sosialnya.
Oke, udah bagus ya. Jadi untuk tugas berikutnya saya akan memberikan yaitu tulislah dari setiap bidang makna proklamasi itu di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata yang sudah kalian alami gitu. Arti penting makna dari proklamasi ini bagi kehidupan kalian. Oke, mungkin sekian itu dulu materi kita. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Jadi begitu saja akhir dari materi pembelajaran sejarah kita, dan tetap jaga kesehatan kita masing-masing di masa pandemi ini. Oke? Dengan begitu berakhir kita. Baiklah, kita boleh melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Oke, selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu.